Perkenalkan, nama saya Anastasia Lulurohi dengan NIM 223142691. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah. Baik, yang pertama yaitu tujuan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah biasanya akan menata kewenangan tersebut ke dalam dinas-dinas, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepekerjaan Umum, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan PKM. Pendapatan daerah, tenaga kerja kependudukan, dan transmigrasi, pertanian dan ketahanan pangan, di samping badan lain misalnya pengawasan daerah dan perencanaan daerah, serta kelengkapan lainnya. Jadi, secara umum, pemerintah daerah memiliki tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan dan mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya. Yang berikutnya, indikator kinerja pemerintah daerah. Indikatornya ada 6. Yang pertama, indikator masukan. Itu misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, jumlah waktu yang digunakan. Yang kedua, indikator proses. Itu misalnya ketaatan pada peraturan perundangan, rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. Yang ketiga, indikator keluaran. Misalnya jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa. Yang keempat, indikator hasil, yaitu tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, produktivitas para karyawan atau pegawai. Yang kelima, indikator manfaat. Misalnya tingkat kepuasan masyarakat atau tingkat partisipasi masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu indikator impact. Misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang berikutnya, fokus pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian, perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua satuan kerja yang ada. Pengukuran kinerja Pemda berarti pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas di lingkungan pemerintah daerah. Fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap satuan kerja atau entitas itu mencakup ada 5. Yang pertama, visi misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan personalia, program kerja, dan yang terakhir, anggaran. Yang berikutnya, satuan kerja pemerintah daerah. Satuan kerja pemerintah daerah merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala Statker atau bertanggung jawab atas entitasnya. Satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah antara lain Badan Pengawasan Daerah dan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM, Pendapatan daerah, tenaga kerja kependudukan dan transmigrasi, pertanian dan ketahanan pangan, dan entitas lainnya, sebagaimana karakteristik dan kebutuhan daerah. Berikut ini tujuan sebagian satker di lingkungan pemerintah daerah sebagai dasar pengukuran. Yang pertama ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai kepala daerah. Yang pertama ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi Bapeda adalah handal dan maju guna menuju kualitas Bapeda. Sementara itu, misi Bapeda adalah melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara modern dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Tujuan dari Bapeda adalah membantu
Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaannya. Sasaran Bapeda antara lain adalah merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, pendek, bermutu, dan tepat waktu, melaksanakan koordinasi perencanaan dan menyusun RAPBD yang terpadu, efektif dan efisien, melaksanakan koordinasi penelitian, perencanaan pembangunan, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Yang berikutnya ada tugas pokok dan fungsi. Bapeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta pelaksanaannya. Fungsi Bapeda antara lain yaitu menyusun Propeda dan Rapetada, melakukan koordinasi perencanaan dan penyusunan RAPBD, serta perencanaan pembangunan daerah, memonitor dan mengevaluasi pembangunan daerah dan antisipasi perencanaan kegiatan lain sesuai petunjuk Bupati. Yang berikutnya ada struktur organisasi dan personalia. Bapeda dipimpin oleh seorang ketua, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan dinas sehari-hari didukung oleh 5 bidang, antara lain bidang kesekretariatan, bidang pendataan dan pelaporan, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, dan bidang ekonomi. Yang keempat, program kerja. Peran perencanaan pembangunan daerah antara lain membantu Bupati Kepala Daerah dalam rangka menentukan kebijakan umum pemerintah daerah menurut badan tugasnya, menyampaikan rekomendasi atau memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh Bupati atau Kepala Daerah. Yang berikutnya ada Dinas Pendapatan Daerah, Dipenda. Yang pertama ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi Dipenda adalah memberikan kontribusi terbesar terhadap APBD Kabupaten X. Misi Dipenda adalah menyusun rencana pendapatan asli daerah dan menyusun rencana intensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah serta melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja dengan bidang lainnya. Tujuan Dipenda adalah memberikan kesadaran masyarakat, wajib pajak dan wajib retribusi agar tidak terlambat dalam memenuhi kewajibannya dan mengupayakan pencapaian target pendapatan asli daerah. Sementara sasarannya adalah wajib pajak dan retribusi perorangan maupun dunia usaha untuk tepat memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Berikutnya tugas pokok dan fungsi Dipenda. Dalam melaksanakan tugasnya, Dipenda mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan dan tugas-tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati. Sedangkan fungsinya adalah penyelenggaraan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Struktur organisasi dan personalia. Dipenda Kabupaten X dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Yang berikutnya program kerja. Dipenda secara umum mempunyai program kerja untuk merumuskan rencana pelaksanaan, kegiatan-kegiatan operasional dan administrasi, serta kegiatan-kegiatan pembangunan. Yang berikutnya Dinas Pekerjaan Umum atau DPU. Yang pertama tujuan dan sasaran. Tujuan Dinas Pekerjaan umum secara umum adalah menciptakan fasilitas pelayanan yang kondusif bagi pengembangan sektor real maupun sektor lainnya. Sementara itu, sasaran Dinas Pekerjaan Umum adalah peningkatan pelayanan terutama terhadap barang-barang yang sifatnya melayani kepentingan publik sehingga dapat melancarkan dan menciptakan nilai tambah dari setiap kegiatan tersebut. Yang berikutnya, tugas pokok dan fungsi. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang bina marga dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Sedangkan fungsinya adalah melakukan pembinaan teknis, operasional, dan fungsional di bidang kebinamargaan berdasarkan kebijakan Bupati selaku kepala daerah serta penyelenggaraan pengelolaan teknis, administratif, ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta hukum dan tata laksana. Berikutnya, struktur organisasi dan personalia. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bidang-bidang lainnya antara lain subbagian tata usaha, seksi bina program, seksi bangunan dan gedung, seksi tata kota daerah, seksi jalan dan pengairan, serta partisipasi masyarakat. Yang berikutnya, program kerja Dinas Pekerjaan Umum. Pada hakikatnya, program kerja Dinas Pekerjaan Umum adalah untuk memperlancar arus angkutan barang dan penumpang dengan aman guna mencapai kemandirian daerah,
serta peningkatan sarana publik lainnya sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang berikutnya, Dinas Pendidikan Nasional. Visi misi tujuan dan sasarannya. Visi Depdiknas adalah peningkatan pemerataan dari mutu pendidikan serta pengembangan kebudayaan yang berasal dari daerah sendiri, sedangkan misinya adalah terciptanya kualitas sumber daya manusia yang profesional, mandiri, sehat, jasmani, dan rohani. Tujuan Dinas Pendidikan Nasional adalah membina dan meningkatkan sumber daya manusia yang merupakan subjek dan objek pembangunan, dapat secara terus meningkat kapasitas dan kapabilitasnya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasarannya adalah meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas mutu dari pelayanan dan kinerja, baik prasarana maupun sumber daya manusianya untuk kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, dan ormas. Yang berikutnya adalah tugas pokok dan fungsi. Tugasnya adalah melaksanakan urusan rumah tangga di bidang pendidikan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Nasional berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan, pelaksanaan tugas pokok dan pemberian izin pengawasan dan pengenalan teknis atas pelaksanaan tugas pokok serta pengurusan administrasi Dinas Pendidikan Nasional. Yang berikutnya, struktur organisasi dan personalia. Dinas Pendidikan Nasional terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan Nasional, subbagian tata usaha, tenaga teknis dan non-teknis, subsidi atau bantuan, dan administrasi persekolahan dan seksi pendidikan di luar sekolah. Yang berikutnya, program kerja. Program Dinas Pendidikan Nasional secara garis besar melaksanakan program-programnya antara dasar, pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, peningkatan lain pembinaan pendidikan. Yang berikutnya, Dinas Kesehatan. Visi, misi, dan tujuan dan sasaran. Tujuan Dinas Kesehatan adalah meningkatkan mutu kegiatan dasar dan Dinas Kesehatan, kesehatan khusus, pemulihan kesehatan, dan penyelenggaraan praktek swasta dan upaya-upaya yang berhubungan dengan kebidangan kesehatan. Sasarannya adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia di puskesmas dan rumah sakit, melengkapi dan membangun atau memelihara sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit, termasuk obat, alat kesehatan, dan gedung, serta meningkatkan penyelenggaraan praktek swasta dan upaya-upaya yang berhubungan dengan bidang kesehatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang berikutnya, tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dari Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan dan menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atasan. Fungsi Dinas Kesehatan sendiri adalah pembinaan umum bidang kesehatan yang meliputi peningkatan pencegahan, pengobatan, dan pemeliharaan, serta pembinaan teknis dan pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan tetap yang ditetapkan kepala daerah. Yang berikutnya, struktur organisasi dan personalia. Dinas Kesehatan terdiri atas 9 bagian, yaitu Kepala Dinas, bagian tata usaha, seksi pelayanan kesehatan, seksi pemberantasan dan pencegahan penyakit, seksi penyihatan lingkungan, seksi kesehatan keluarga, seksi perlindungan kesehatan masyarakat, unit pelaksanaan teknis dinas, dan kelompok jabatan fungsional. Yang berikutnya, program kerja. Secara umum, program kerja Dinas Kesehatan adalah melaksanakan berbagai upaya kejahatan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi yang dialami sejak 1997, terutama bagi penduduk yang di bawah garis kemiskinan, serta berupaya terus meningkatkan dan memajukan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah. Saya ucapkan terima kasih.